Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terakhir kita membaca keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kafa bil ilmi syarafan ayyad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrah idza nusiba ilaihi. Cukuplah ilmu itu dikatakan sebagai kemuliaan tatkala orang yang tidak mumpuni dalam keilmuan dia mengklaim bahwasanya dia berilmu. Wa yafrahu idza nusiba ilaihi, dan dia bangga senang kalau dinisbatkan kepadanya ilmu tersebut. Semua orang kalau dibilang berilmu pasti dia senang, ya enggak? Setiap orang kalau dibilang dia orang yang bodoh pasti dia enggak senang. Wa kafa bil jahli dzamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah kebodohan tadi dianggap suatu celaan apabila orang yang man huwa fihi, orang yang berada pada kebodohan tadi, yatabarra'a minhu, berlepas diri dari kebodohan. Wong yang ndak sekolah dan ndak belajar agama diomongi lolo, iki kita Palembang, buyan, begok, marah dia, marah. Dia ini tidak punya ilmu, ngaji tidak baca, sekolah juga tidak, diomongi pinter. Senang nggak? Senang. Itu secara tabiat umat manusia tahu namanya ilmu itu lebih tinggi dibandingkan kebodohan. Al-ahadits fi fadlil ilmi. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Hadis Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Ini menunjukkan apa? Orang yang tidak difahamkan oleh Allah SWT urusan agama, menunjukkan dia bukan orang yang Allah inginkan pada dirinya ada kebaikan. Kemudian yang kedua, hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qal ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaithil katsir asaba ardhan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa anbatat al-kala'ah wal ushbal katsir." Permisalan, kata Rasul, permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu. Kama salil ghaithil katsir, bagaikan permisalan air yang hujan yang lebat. Al-ghaith itu hujan. Al-ghaith itu hujan yang membawa manfaat. Bagaikan hujan yang lebat lagi bermanfaat. Asaba ardhon, yang menimpa suatu bagian bumi. Fakana minha naqiyah, maka dari bagian bumi tadi ada namanya naqiyah. Jenis tanahnya ada disebut dengan naqiyah. Apa tanah yang naqiyah ini tadi? Qabilatil ma fa anbatat al-kala wal ushbal katsir. Yaitu tanah yang bisa menampung air. Nampung air. Dan bisa menumbuhkan tanaman. Wal ushbal katsir, rumput yang sangat banyak. Jadi ibaratnya di antara umat manusia itu ada yang bisa menampung wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bisa menampung ilmu. Sehingga menumbuhkan apa? Menumbuhkan tanaman, maknanya menumbuhkan amal pada dirinya. Menumbuhkan kemanfaatan untuk orang lain. Wa kanat minha ajadib. Dan di antara jenis tanah tadi ada yang disebut dengan istilah ajadib. Apa yang ajadib? Amsakat al-ma'a, dia menahan air. Ajadib, jenis tanah disebut dengan ajadib, dia nahan air.
Fanafa'allahu bihan nas. Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dengan dia tadi umat manusia. Fasyaribu wasaqau wazara'u, sehingga umat manusia bisa minum, bisa sakau, memberi minuman hewan ternak atau menyirami tanaman, wazara'u, bisa bercocok tanam. Jadi jenis yang kedua, ada golongan orang yang dia bisa nampung air, sehingga orang lain bisa mengambil kemanfaatan pada dia. Ya, dari ilmu yang dibawa oleh Rasul bisa ditampung sama dia. Orang lain bisa mengambil kemanfaatan pada dirinya. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra, dan dari tetesan hujan ini tadi menimpa bagian tanah yang lain. Wa inna mahiya ki'an, yaitu jenisnya ki'an. Jenis tanah tadi ki'an. Jadi tanah itu ada 3. Ada naqiyah, ada ajadib, ada ki'an. 2 yang pertama masih bagus. Yang pertama adalah para ulama. Dia bisa nampung, nyerap, dan bisa memberikan kemanfaatan banyak orang. Ya. Yang kedua, dia bisa nampung air, namun kemanfaatan tadi tidak terlalu banyak. Ya, cuman orang-orang yang bisa minum, dalam artian bisa ngambil kemanfaatan istifadah pada dia, tapi untuk memberikan pencerahan banyak umat itu tidak bisa. Kalaupun antum tidak bisa menjadi golongan yang pertama seperti para ulama, minimal antum golongan yang kedua. Ya, talibul ilmi. Jenis yang ketiga, ki'an ini tadi, la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Tidak bisa nampung air, tidak bisa numbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man faqwa fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Demikianlah permisalan orang yang belajar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi. Dia memberikan kemanfaatan terhadap apa yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima, dia belajar, wa'allama, dia mengajarkan. Jadi bertingkat-tingkat yang mengajarkan tadi. Ada yang bisa mengajarkan dalam bentuk skalanya besar, ada yang sebenarnya dia mengajarkan dalam bentuk skala kecil. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan demikian juga permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepala terhadap hal tersebut, walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan tidak mau menerima bimbingan Allah yang aku diutus dengannya. Jelas ya? Permisalan air ini tadi bagaikan permisalan wahyu atau petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaikan permisalan hujan. Kenapa disamakan bagaikan hujan? Hujan menghidupkan bumi, sedangkan ilmu menghidupkan hati. Antum bisa lihat keterangan panjang lebar syarah dari hadis ini, kalam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Nah, baca di situ lumayan banyak kalam-kalam indah ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Kemudian hadis yang kedua. Hadis Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar. Hadis Sahal bin Sa'ad, Rasul berkata pada perang Khaibar atau hari Khaibar, Rasul mengatakan la u'tiyanna hadzal rayata rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Kata Rasul, sungguh aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui perantara kedua tangannya. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, serta Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Kata Sahal ibn Sa'ad, fabatan nas yadukun lailatahum ayyuhum yu'taha. Orang-orang pun bermalam, yadukun yatahaddatsun. Yadukun maknanya yatahaddatsun, yakhudun. Orang-orang pun ngobrol pada malam waktu itu, ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang diberi bendera tadi.
Kenapa mereka membincangkan? Ada yang menyatakan begini, ada yang menyatakan begini ya. Sudah terlewat di kitab tauhid ya. Ya kan? Ada yang mengatakan, oh itu jangan-jangan orang yang masuk Islam dari kecil. Ini jangan-jangan orang la yusyrikuna billahi syai'an gitu loh. Mereka semua orang mengharapkan bawa bendera tadi. Bahkan Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak pernah ada niatan untuk mendapatkan imarah kepemimpinan kecuali pada saat itu. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan orang yang membawa bendera itu adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, dicintai Allah dan Rasulnya. Ini yang ingin mereka dapatkan tadi. Qal, kata Sahal ibn Sa'ad, falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyu'taha. Tatkala umat manusia berada di pagi hari, ghadaw itu berangkat pagi-pagi, namanya ghadah. Benar apa enggak? Disebutkan dalam hadis gimana? Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Ta'liq Arba'in Nawawi, ghoda itu pergi di pagi hari. Ya benar? Ya. Itu arba'in itu jangan antum lupakan. Anak pribadi itu belum pernah khatam mengajarkan arba'in. Tapi kalau khatam belajar pernah. Kalau mengajarkan belum pernah. Tapi maklumat dari anak belajar dulu sampai sekarang masih ingat. Makanya ketika antum masa belajar ini di murojaah betul. Apa beda antara al-dhaw? Kenapa sabar disebut was-sabru diyaun? Rasa panas. Itu faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Beda nur sama dia. Ya, kalau nur itu tidak ada rasa panas. Kalau dia itu ada rasa panas. Makanya matahari disebut dengan dia. Wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuron. Allah jadikan matahari punya dia, sedangkan bulan punya nur. Kenapa? Karena dia itu ada hararah panas. Kenapa disamakan as-sabru dia? Dikarenakan sabar itu memang panas. Ya enggak? Itu tadi. Nanti antum mana tes nanti insyaallah nanti ada pelajaran arba'in nanti tes. Kemudian di sini disebutkan faqal, Rasul mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Faqalu huwa ya Rasulullah yashtaki ainaihi. Mereka mengatakan, dia ya Rasulullah sakit mata. Qal, Rasul mengatakan, fa'arsilu ilaihi. Kirim utusan ke dia. Fa'utiya bihi. Lalu didatangkan Ali tadi, fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Lalu Rasul meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Ini Rasul ya, khususiyah. Kenapa? Lam yaf'alhu ahadun minas sahabah. Ada sahabat yang melakukan pengobatan tibun nabawi. Jangan ada sampai ada yang menyatakan tibun nabawi adalah dengan cara meludahi mata. Sakit mata diludahi. Ini bukan, ini Rasul. Karena air liur beliau adalah berkah. Wada'alahu. Ditambah lagi Rasul mendoakan untuk dia kebaikan. Fabara'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un. Sehingga sembuhlah Ali bin Abi Thalib seakan-akan tidak pernah terjadi penyakit. Fa'atahu rayatah faqala Ali. Lalu Rasul memberinya bendera. Faqala Ali. Lalu Ali mengatakan, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, apa aku perangi mereka semua sampai mereka seperti kita? Maknanya aku perangi kalau sampai dia masuk Islam seperti kita? Mau ditanya? Mau ditanya? Hatta di situ makna apa? Ilah. Ya. Yakin? Nasin? Ya. Ya betul. Hatta itu punya berapa mana? Dua. Apa? Satu mana ilah, goyak, satu? Kai, ya. Kai, ya. Faqala unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Unfud, ya. Sudah. Lanjutkan, namun dengan cara pelan-pelan. Kalau mau diartikan enaknya, berjalanlah dengan pelan-pelan. Ya. Hatta tanzila bisahatihim.
sampai engkau singgah di halaman mereka. Maknanya jalan pelan-pelan. Sudah, berangkat dari sini jalan pelan-pelan sampai engkau berada di halaman lapangan mereka, benteng Khaybar ketika itu. Sumad'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Wa akhbirhum, kabarkan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Kabarkan kepada mereka dengan apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa hak Allah Subhanahu wa taala padanya. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'ami. Sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada engkau, ya, memberikan hidayah kepada seorang laki-laki dengan perantara engkau, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Jauh lebih baik bagimu dibandingkan seekor onta merah. Ya. Ini jelas keutamaan ilmu dari sisi mana? Dari sisi ad-dakwah. Ya. Kemudian hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila seseorang insan meninggal dunia, terputuslah darinya amalannya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. 3 perkara ini tadi porosnya pada ilmu, ya. Tidak akan mungkin orang akan bersedekah jariah melainkan kalau dia punya ilmu sebelumnya, kan? Orang tuh mau sedekah kalau dia tahu keutamaan sedekah, kan? Dia bisa ngajarkan ilmu yang bermanfaat kalau sebelumnya harus belajar dulu. Anaknya menjadi soleh kalau sebelumnya belajar dulu, ya kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun wa muta'allimun. Kata Rasul, ketahuilah dunia itu terlaknat pula segala sesuatu yang ada dalam dunia tadi. Kecuali apa? Zikrullah, mengingat Allah, wa ma walahu, dan segala sesuatu yang menjadi perantara untuk mengingat Allah, wa alimun au muta'allimun, dan orang yang berilmu atau orang yang belajar. Jelas ya keutamaan ilmu, bahwasanya orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu bukanlah orang yang terlaknat di dunia ini tadi. An Utsman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman, Rasul mengatakan sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, itu profesi yang paling afdol. Ya, ta'allumul Quran wa ta'alimuhu. Ya. Dalam riwayat yang lain, afdolukum, seutama-utama kalian. Seutama-utama kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran ini meliputi dari belajar cara membacanya, belajar memahami maknanya. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fid dunya fil ilmi, fi ilmin la yashba'u, wa man humun fid dunya la yashba'u." Man humani, 2 golongan atau 2 perkara yang tidak pernah merasa kenyang. Ya, ada 2 cita-cita, ya, yang diinginkan, yang senantiasa tidak pernah merasa puas. Apa? Yang pertama, manhumun fi ilmin la yashba. Orang yang punya cita-cita yang sudah betul-betul keinginannya dalam masalah ilmu, pasti dia tidak pernah kenyang. Kalau antum masih merasa kenyang dengan ilmu, berarti antum belum ada cita-cita dalam masalah ilmu. Itu kuncinya. Karena Rasul menyebutkan orang yang manhum itu betul-betul dia tuh dah sama ilmu tadi dah fokus, pasti dia tidak akan merasa puas. Kalau antum masih merasa puas dengan ilmu, yakinlah antum belum disebut manhum. Dah selesai. Apalagi kalau seandainya ya belajar ilmu ini, ya kalau tujuannya untuk dapat kerjaan, selesai. Kenapa? Selesai dapat kerjaan, selesai dia belajar. Wala yaqra, wala yasma, wala yaktub, wala fulan. Ya. Yang ada malah yaftur. Futur.
Karena kalau niat awal dari belajar itu tadi, yang penting dapat kerjaan. Ya, memang perlu ngafal Al-Quran ini. Belajar bahasa Arab, ngafal Al-Quran ini supaya dapat kerjaan yang layak. Kalau tujuannya seperti itu, dapat kerjaan, berhenti dia. Tapi kalau orang yang tadi tujuannya adalah ilmu yang dia cari, sampai mati dia tidak akan berhenti dengan ilmu. Itu kata Rasulullah SAW, la yashba. Nah, yang jadi patokan tadi bagaimana membangkitkan diri kita sebagai orang yang manhum. Manhum itu betul-betul di jiwanya tadi punya himmah, keinginan. Ya, ada dua golongan orang yang punya cita-cita, punya keinginan yang tidak pernah kenyang. Yang pertama apa? Manhumun fi ilmin la yashba. Orang yang punya cita-cita dalam urusan ilmu pasti tidak akan kenyang. Wa manhumun fid dunya la yashba. Begitu juga orang yang cita-citanya dunia, pasti tidak pernah merasa puas. Qala syekhuna hadza hadisun sahihun ala syarti syaikhain wa lam yuhrijah. Wa lam ajid lahu illah. Hadis ini ada dalam kitab Ashal Musnad mimma laysa fi sahihain. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. La hasada maknanya la ghibthah. Tidak ada ghibthah kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq. Yaitu seseorang yang Allah berikan padanya harta, lalu digunakan harta tadi, dia binasakan, dia hancurkan pada perkara yang hak. Mananya dia infakkan, dia gunakan pada perkara yang hak. Wa rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, seorang laki-laki yang Allah berikan padanya hikmah ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia menunaikan ilmu tadi dan mengajarkannya. Maknanya dia mengamalkan ilmu tadi, mengajarkannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ana al-laili wan nahar, siang malam. Itu yang layak antum ghibthah. Ya, ada orang fokus belajar. Fokus berdakwah, dia tidak mikir lagi, penting belajar, rezeki biar datang dewe. Duit datang dewe. Atau dia sibuk aja dengan berdakwah. Ini harus dihasati. Harus dikejar. Ya, ngejar-ngejar ahlu dunia itu tadi. Dunia seperti itulah. Kalau sudah ditakdirkan dikit-dikit, walaupun berangkatnya pagi sampai sore, ya benar. Pergilah antum dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Gaji kalau UMR. Nah, itu tadi. Karena rezeki sudah terbatas. Bukan maknanya tadi kita tidak boleh mencari rezeki. Boleh. Rasulullah SAW juga beliau bermuamalah, para sahabat cocok tanam. Keliru juga sebagian orang pengen fokus, dia juga ndak ada dunia yang dicari sama dia. Itu juga keliru. Abu Hurairah fokus nyantri juga. Abu Hurairah tuh 4 tahun beliau, sampai beliau mengatakan lazam tu Rasulullah SAW al-alamil ibatni. Aku bermulazamah Rasulullah sesuai dengan isi perut, kenyang lapar tetap bersama Rasul. Berapa tahun? 4 tahun beliau di kota Madinah, di Masjid Nabawi nyantri. 4 tahun tinggal di masjid. Juga ada zaman dahulu para sahabat yang miskin disebut dengan ashabus suffah. Cuman Abu Hurairah 4 tahun beliau mondok di Masjid Nabawi. Selesai Rasul, beliau menjadi sahabat termasuk dalam biografi sahabat yang terkaya. Ya, beliau bisnis dan yang lainnya termasuk sahabat yang kaya. Difahami? Jangan antum fahami. Namun beliau ketika Rasul wafat, apakah beliau istifadah semata-mata dari Rasul? Tidak. Beliau juga istifadah dari sahabat yang lain. Makanya hadis Abu Hurairah itu banyak mursal, namanya mursalus sahabi. Abu Hurairah ngambil dari sahabat yang lain, sehingga beliau menjadi alim. Zaman sekarang kadang enggan, ya. Benar, shadaqa al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ta'allamu qabla an tar'as. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Belajarlah sebelum engkau dijadikan mudir pondok pesantren, sebelum jadi kepsek, sebelum jadi ini. Nanti kalau engkau lah jadi kepala sekolah, tidak ada jalan lagi untuk belajar. Kenapa? Kadang gengsi. Masa mudir SMA belajar? Masa mudir belajar? Gengsi. Padahal dalam keadaan baca Qurannya tidak bagus, bahasa Arabnya apalagi yang berharokat. Ya enggak? Jangan antum kira kadang sebagian orang apalagi ikhwan, kadang kepala sekolah itu kan syaratnya berilmu kan, punya ijazah S1, gimana? Jadikan kepala sekolah di sekolah-sekolah sunnah, gimana? Wala ya'rif lugha al-arabiyyah, tidak pernah belajar, jangan ajurmi yang biasanya cuma karena di kepala sekolah, yang lainnya tidak ngerti.
Makanya jangan heran antum kalau di pondok-pondok, kadang pondok sunnah itu ustaz-ustaznya kadang pinter-pinter. Cuman masalahnya ketua yayasan butuh kepala sekolah. Ditunjuklah ikhwan bekas sekolahnya. Ya benar? Karena dia memang punya basic sarjana pendidikan, SPDI. Sudah, jadikan kepala sekolah. Kadang yang seperti ini karena punya posisi, anak ini mudir, kepsek, enggan untuk belajar. Dalam keadaan banyak ilmu yang lain yang harus dia belajar. Ya, nah, gitu juga yang disebutkan dalam hadis ini. Orang yang punya harta galak berinfak, itu yang antum kejar. Kalau antum ngejar orang cuman banyak harta tapi tidak galak berinfak, percuma. Ya, nanti jadinya apa? Yang disebutkan kemarin, man'an wahad. Satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Menempuh jalan dalam menuntut ilmu ada dua cara. Ya, silakan. Yang pertama, tariqun hissiyah, menempuh jalan dari rumah ke tempat majelis ilmu. Masuk kategori hadis ini. Yang kedua, jalan maknawiyah seperti mudzakarah, qiraatul kutub, mendengarkan rekaman-rekaman yang ada, itu termasuk jalan menuntut ilmu juga. Dua-duanya masuk dalam kategori mencari ilmu. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga dikarenakan dengan ilmu tadi akan terbuka bagi dia pintu-pintu untuk menuju amalan soleh. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka saling mempelajari sesama mereka atau tadarus. Ya. Tadarus itu macam-macam. Yatadarasuna bainahum. Tadarus Al-Quran itu bisa satu orang membacakan, yang lain menyimak. Begitu terus. Atau giliran. Ini baca satu ayat, ini ayat kedua, ayat ketiga terus. Itu juga termasuk mudarasah. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang dibuat lambat oleh amalannya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Walaupun dia keturunan ahlul bait, walaupun anak ustadz, anak ulama, kalau seandainya dia amalannya sedikit, maka tidak bisa dipercepat nasabnya tadi. Oh, ini anak keturunan, garis keturunan Imam Syafi'i, garis keturunan Nabi. Tidak ada kebanggaan. Ya. Jangan nanti mentang-mentang, oh, anaknya ustadz keturunan Nabi Adam. Tidak juga. Man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Wallahu ta'ala alam shawab, ya. Nampaknya kita cukupkan, itu panjang. Naktafi bihadzal qadar.